Dahsyatnya banjir dunia Nabi Nuh. Di sebuah zaman yang telah lama tertinggal, ketika manusia hidup dalam kesesatan, disitulah hidup seorang lelaki mulia bernama Nuh. Seorang nabi yang dipilih Allah bukan karena kekuatan fisik atau kekayaan, tapi karena hatinya yang bersih dan kesabarannya yang melampaui batas manusia biasa. Hari-hari Nabi Nuh dipenuhi oleh dakwah. Dari pagi hingga malam, ia berkeliling kampung, mengetuk pintu-pintu hati umatnya yang membatu. "Wahai kaumku," serunya lembut namun tegas, "sembahlah Allah, Tuhan yang Esa. Jangan kalian sembah berhala-berhala ini. Mereka tak bisa memberi manfaat, apalagi menolong kalian saat bencana tiba." Namun, yang didapatnya bukanlah sambutan hangat. Justru caci maki, tawa ejekan, bahkan lemparan batu menjadi jawaban mereka. Lihat, itu Nuh, pendusta yang selalu berbicara tentang azab. Anak-anak pun diajari untuk menutup telinga ketika Nabi Nuh berbicara. Para orang tua mengolok-oloknya di depan umum, tapi Nabi Nuh tak pernah menyerah. 80 tahun, 100 tahun, 200 tahun, waktu berlalu, namun yang beriman hanya segelintir. Sampai suatu malam, Nabi Nuh berdoa. Dengan air mata yang menetes di sajadah, ia mengadu, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Namun seruan itu hanya membuat mereka semakin menjauh." Dan saat itulah Allah menjawab, bukan dengan kata tapi dengan perintah. "Wahai Nuh, buatlah bahtera dengan pengawasan dan wahyuku di tengah padang luas, di tempat yang bahkan tak pernah dilintasi sungai." Nuh mulai mencari kayu untuk kebutuhan membuat bahtera yang sangat besar. Ia memotong, memilah, memahat kayu. Setiap pukulan palu diiringi bisikan doa. Setiap lembar papan disusun dengan penuh keyakinan. Kaumnya kembali datang, tapi bukan untuk membantu. Mereka menertawakannya lebih keras. "Wahai Nuh, sudah gila kau rupanya. Di padang pasir membangun kapal untuk apa? Tidak ada laut di sini." Namun Nuh hanya tersenyum. Ia tahu apa yang mereka anggap gila adalah perintah dari Sang Maha Tahu. Hari-hari berlalu, bahtera itu pun selesai. Sebuah bahtera raksasa menjulang tinggi setara gunung kecil. Tubuhnya terbuat dari kayu-kayu pilihan yang disusun dengan presisi ilahiyah, kokoh menantang waktu. 3 tingkat menjulang, masing-masing sebesar lapangan, sanggup menampung pasangan dari setiap makhluk serta umat yang beriman. Dibuat dengan amat menakjubkan di masanya. Dan kemudian datanglah tanda-tanda yang dijanjikan. Langit berubah warna, awan hitam menggelayut, petir menyambar bertubi-tubi, tanah berguncang, dan dari celah-celah batu, dari sela-sela padang pasir, air menyembur. Dari tanah yang retak, air mendesak keluar seperti ular yang marah. Dari celah-celah batu dan tebing-tebing pegunungan, air memancar deras, memuntahkan jutaan kulit ke permukaan tanpa henti. Padang rumput yang dulu hijau kini berubah menjadi lautan liar. Setiap jengkal bumi mengamuk, seolah menangis dan memuntahkan murkanya. Suara gemuruh air bercampur cerita manusia. Inilah janji Tuhan yang mulai nyata. Di kejauhan, laut mendidih, angin berputar liar, lalu muncul gelombang. Bukan gelombang biasa, tapi tembok air setinggi gunung. Tsunami super raksasa datang, perlahan tapi pasti, menghantam garis pantai dengan kekuatan tak tertandingi. Tak hanya dari atas, air turun dari langit seperti sungai terbalik, tapi juga dari bumi, seperti perut dunia pecah dan memuntahkan amarah. Saat itulah Nabi Nuh memanggil orang-orang beriman bersama hewan-hewan yang telah dikumpulkannya untuk masuk ke bahtera. Tapi di antara yang paling dicintainya, ada yang tetap menolak. Anaknya,
darah dagingnya, berdiri di atas bukit, melihat banjir dari kejauhan. "Anakku, masuklah, ini bukan banjir biasa, ini azab Allah." Tapi sang anak menjawab, "Aku akan selamat, aku akan naik ke gunung, dan air takkan bisa mencapainya." Dengan tangis, Nuh berseru, "Tidak ada yang bisa selamat hari ini, kecuali yang Allah beri rahmat." Dan seketika, air menelan gunung, menelan tanah, menelan segala yang hidup di luar bahtera. Nabi Nuh berdiri di dek, menyaksikan dunia ditelan oleh lautan yang tak pernah ia bayangkan. Mayat-mayat mengambang, rumah-rumah, istana, bukit hilang. Dan di atas kapal itu, Nuh menangis. Bukan karena bahtera berhasil menyelamatkannya, tapi karena hati seorang ayah tak sanggup kehilangan anaknya dalam keadaan ingkar. "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku." Dan Allah berfirman, "Wahai Nuh, ia bukan termasuk keluargamu yang sejati, karena ia melakukan perbuatan yang tidak baik." Maka Nuh diam. Ia pasrah. Ia mengerti bahwa keselamatan bukan karena hubungan darah, tapi karena hubungan dengan Allah. Hari demi hari, air menggenangi dunia, dan hanya satu kapal yang terapung di lautan itu. Bahtera Nabi Nuh menjadi satu-satunya saksi dari kebenaran janji Allah. Kapal Nabi Nuh berlayar di tengah banjir selama 150 hari. Setelah 150 hari, kapal berhenti di Gunung Ararat. Setelah beberapa waktu di Gunung Ararat, air mulai surut. Setelah sekitar 70 hari, puncak-puncak bukit mulai terlihat. Dan kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Qiyas Al-Ankabut 15. Nabi Nuh hidup sekitar tahun 2928 sebelum Masehi hingga 1998 sebelum Masehi. Elaborasi: Nabi Nuh lahir sekitar tahun 2948 sebelum Masehi. Beliau meninggal dunia sekitar tahun 1998 sebelum Masehi. Peristiwa air bah terjadi saat Nabi Nuh berusia 600 tahun. Nabi Nuh hidup selama 950 tahun. Terima kasih, mereka menertawakan perahu hingga gelombang menenggelamkan tawa mereka. Air bah tak memilih, ia hanyutkan semua kecuali yang taat. Dari kisah ini kita belajar, jangan tunggu azab untuk mulai percaya.